Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan atau memperdengarkan beberapa keistimewaan atau fadilah keutamaan pada bulan Ramadan ya, termasuk bagi umat baginda Rasulullah SAW. Dalam Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah SWT telah mewajibkan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW untuk berpuasa wajib pada bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Jadi dikatakan perkara itu apabila menyeluruh, maksudnya semua orang melakukannya, maka itu akan menjadi mudah untuk kita laksanakan. Maksudnya bukan hanya kita yang melaksanakan, tapi semua orang juga melaksanakan ibadah puasa. Maka yang tadinya sulit itu mudah, jadi mudah karena bukan hanya kita yang kelaparan, banyak orang yang merasakan kelaparan. Maka inilah keistimewaan agama Islam. Dan ini jihad yang pertama. Dalam sisi yang lain juga, ini menunjukkan bahawa agama Islam atau agama syariat Islam, agamanya Allah SWT itu satu, menunjukkan kesatuan atau persatuan. Jadi agama Islam itu bukan agama yang sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang ya, teroris, bukan. Tapi Islam itu mengajak kepada kesatuan, mengajak kepada ketentraman. Masya Allah. Kalau kita bersyukur Allah berikan kita hidayah untuk jadi umat Islam, umat baginda, terlebih lagi tadi umat baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah hadirin dirahmati Allah SWT, kita kembali kepada maudhu. Kita akan membahas berapa keutamaan umat baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." Jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam ini diberikan 5 perkara pada bulan Ramadan, atau diistimewakan dengan 5 perkara lam tu'tahunna ummatun qablahum, yang tidak atau belum diberikan kepada umat-umat sebelum kita, seperti umat Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa dan selainnya. Apa itu? Di antaranya khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Jadi bau apa nah? Yang pertama, Rasulullah bersabda, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Masya Allah. Memang di dunia kalau kita cium secara secara logika ya, kita tidak mau mencium bau mulut orang berpuasa. Tapi di sisi Allah ini Subhanahu wa taala, hadirin jamaah yang dimati Allah SWT, ini lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah. Maka kita jangan malu ya, karena nanti di akhirat. Atau ada lagi mengatakan ketika kita bangkit daripada kubur, dan untuk menandai bahawa ini umat baginda Rasul, maka bau mulutnya akan harum nanti ketika dia bangkit daripada kubur. Ini di antara arti-arti atau tafsirnya ya. Terus, apa maksud bau mulut itu? Ini disebutkan bau mulut itu pertama karena lapar. Jadi perut kosong. Kalau perut kosong maka akan mengeluarkan bau yang kurang disukai ya. Ini wajar, kita harus bersabar. Karena bau mulut karena lapar orang yang berpuasa. Tapi ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi kasturi. Para mensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta, kitab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah SWT akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Masya Allah. Maksud lebih harum dari minyak, lebih segar daripada minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas, ya. Paham maksudnya. Dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Ini penafsiran yang demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Ada juga dalam kitab yang lain dia sebutkan makna yang sama. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Maka terus penafsiran kedua, pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka. Ini maksud saya yang tadi. Yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Allah. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua. Penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah SWT daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah SWT dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak kasturi. Ya Allah. Sebuah syair mengatakan, wahai hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung Hatan, itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibandingkan dengan semerbak kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah SWT sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah SWT, karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai Allah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahawa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Maksudnya ada di daftar catatan buku para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah SWT berfirman, fa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya aku sendiri yang akan memberikannya ganjaran nanti di hari kiamat. Karena puasa untukku, karena kita berpuasa insya-Allah kepada semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT, menjalankan perintahnya. Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzibih dengan ujzabih, yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Pahala apa lagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat orang yang kita cintai? Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar. Dan dengan puasa kita bisa mengingat orang yang miskin, orang yang kelapar. Oh, begini rasanya orang yang kelaparan. Dengan berpuasa hati kita menjadi sabar, tidak cepat marah. Yang tadinya kita marah, tapi karena berpuasa kita harus sabar, insya-Allah. Sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan dia dapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis ke-9, insya-Allah. Jadi puasa bukan hanya mulut saja yang berpuasa. Mata kita juga berpuasa, telinga juga berpuasa, penglihatan kita juga berpuasa. Maksud berpuasa dari apa? Dari bermaksiat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga Allah SWT menerima amal ibadah kita, insya-Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita di bulan Ramadan ini termasuk hamba-hambanya yang dirahmati, yang diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.